pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Di episode kali ini, saat itu Subadra menerima telepon. Kenapa kau terus menelponku? Ada hal penting apa? Pahit menyatakan, aku mempunyai obat baru. Apakah kau berminat untuk membelinya lagi, Subadra? Akan kukabari nanti. Jika aku membutuhkannya, simpan saja dulu. Subadra menanti kepulangan Anandi saat itu. Gauri datang ke rumah sakit untuk menemui Jagdish. Ia menunggu Jagdish di ruangannya. Ia membelai foto Jagdish. Ia mengatakan, hari ini akan kuungkapkan perasaanku padamu Jagdish, kalau aku masih mencintaimu, dan aku ingin kembali seperti dulu. Aku kesal dengan kedatangan Anandi. Ia selalu membela Gangga. Aku bingung Jagdish. Gauri nampak bicara sendiri saat itu. Pada saat itu Gangga ada di belakang Gauri. Ia bilang dalam hatinya, maafkan aku Gauri, aku belum bisa mengungkapkan hal sebenarnya. Kalau aku dan Jagdish adalah suami istri, aku ingin melihat kau sembuh dulu. Gangga menyapa Gauri. Gauri? Lalu Gauri bertanya, di mana Jagdish? Aku sejak tadi menunggunya di sini, tapi ia tak kunjung datang. Maaf Gauri, Pak Dokter akan kembali di malam hari. Ia sedang sibuk hari ini, ujar Gangga. Lalu akhirnya Gauri pergi dari ruangan itu. Dalam hati Gauri, ia bilang, aku hari ini gagal untuk mengungkapkan perasaanku. Tapi lain waktu aku akan mencobanya lagi. Saat itu para petugas memasang foto keluarga nenek di dinding. Tapi untung Gauri pergi dan tak melihatnya. Kakek bertanya, Sip, kapan Anandi pulang? Lalu Sip bilang, aku belum mendapat kabar kek, Anandi belum nelponku. Lalu mereka berbincang bersama di ruang tamu. Tak berapa lama saat itu Anandi pulang. Mereka senang dengan kepulangan Anandi. Mereka pun menyambut Anandi dengan hangat. Saat itu Gangga pulang. Jagdish heran. Gangga bilang, aku baru saja selesai operasi, maka dari itu aku masih mengenakan baju perawatku, Pak Dokter. Jagdish dan Gangga saling menghampiri. Apakah kau mencintaiku, Pak Dokter? Tentu saja, aku tetap mencintaimu sampai kapanpun, Gangga. Lalu mereka berpelukan dengan mesra. Di kamar Gauri sedang menulis sebuah surat cinta untuk Jagdish. Tapi lama-kelamaan ia berpikir, lebih baik aku ungkapkan saja secara langsung pada Jagdish, agar ia lebih puas mendengarnya. Ia pun pergi menuju arah kamar Jagdish. Jagdish saat itu memegang wajah Gangga dan hendak menciumnya. Lalu Gauri membuka pintu dan melihat kemesraan mereka berdua. Gauri sontak berteriak, Gangga, apa yang kau lakukan di sini? Gangga dan Jagdish terkejut saat itu. Gauri memegang tangan Gangga dan mengatakan, apa yang kau lakukan? Pergi kau dari sini, dasar perempuan penggoda. Jangan Gauri, dengarkan aku, ujar Jagdish. Gauri tetap memaksa Gangga untuk keluar dari rumah. Dia perempuan tak baik Jagdish, biarkan aku mengusirnya. Cukup Gauri, kau sudah keterlaluan, ujar Gangga. Banyak hal tak pantas yang kau ucapkan pada istriku. Tahukah kau, Gangga adalah istri sahku. Gauri pun terkejut mendengar pernyataan Jagdish. Nenek dan Gehna membenarkan perkataan Jagdish agar Gauri mengerti. Gauri terkejut, ia pun langsung pergi. Tak lama kemudian si menghampiri Anandi dan memintanya untuk keluar kamar. Subadra kembali memberi ladu untuk
Anandi, ia mencampur obat itu lagi. Saat itu Gauri marah dan tak terkendalikan. Ia melempar semua barang-barang yang ada di kamarnya. Ia merasa hancur mengingat perkataan Jagdis padanya. Lalu Jagdis mengetuk pintu. Gauri, bukalah pintunya. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bukalah. Lalu Gauri membukakan pintu untuk Jagdis. Ia berkata, ada apa lagi Jagdis? Apa yang ingin kau katakan? Semua sudah jelas. Kalian telah membohongiku selama ini. Aku tak berniat membohongimu, tapi si Pani yang meminta kami untuk melakukannya demi kesembuhanmu. Itu saja. Aku tak ingin mendengar penjelasanmu. Apapun itu. Pergi Jagdis, pergi dari sini. Aku ingin sendiri saja. Lalu Gauri menelpon si Pani sambil menangis. Ada apa Gauri? Aku merasa kaget. Apa yang terjadi? Tenang dulu, ceritakan semuanya padaku. Gauri bercerita semuanya tentang Gangga dan Jagdis yang telah menikah. Maafkan aku Gauri, aku sudah tahu semuanya, tapi aku melakukan itu untuk kesembuhanmu. Berterima kasihlah pada mereka, ia yang telah merawatmu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Mereka rela berkorban demi kesehatanmu. Tidak si Pani, aku tak mau mendengar itu lagi. Lebih baik aku tak ada di dunia ini lagi, ujar Gauri. Gauri mengucapkan terima kasih pada si Pani. Ia pun langsung mematikan teleponnya dengan si Pani. Pagi-pagi Pak Gauri menghampiri mereka di ruang tamu dengan membawa barang-barangnya. Kalian tak perlu mencemaskanku lagi. Mungkin aku yang terlalu banyak berhayal agar bisa bersamamu lagi Jagdis. Aku memang salah. Aku tak menyalahkan kalian. Gangga, Jagdis beruntung mempunyai istri sepertimu. Kau sangat tulus. Aku malu untuk meminta maaf padamu. Juga kalian semua. Jangan terus-menerus mengungkit masa lalu Gauri. Sekarang rencanakan untuk masa depanmu ke depan. Ini semua sudah suratan Gauri. Aku akan selalu mendoakanmu, ujar sang nenek. Gauri pun akhirnya pergi dari rumah Jagdis. Mereka melihat kepergian Gauri. Di rumah Sip mereka berkumpul membahas tentang puja. Lalu Subadra datang, ia membawakan ladu. Ia juga menyuapi Anandi. Rasakan Anandi, pasti kau akan semakin kacau, ujar nenek tua itu sobat. Gehna sedang memasak, ia menyuruh Nandu untuk makan, tapi Nandu menolaknya untuk makan saat itu. Nenek datang dan memeluk Nandu. Sudahlah, tak apa-apa kau tak makan, tapi nanti kau harus makan, agar kau baik-baik saja. Nandu. Sip mengepang rambut Anandi. Nandi mulai tertawa sendiri. Lalu dalam hati Subadra ia bicara, semoga saja efek obat itu mulai bereaksi, agar Anandi melakukan hal-hal konyol lagi. Lalu Anandi berlari pergi ke toilet. Mereka pun mulai memasang gajra di rambut istrinya masing-masing. Lalu mereka melihat Anandi yang berlari seperti anak-anak. Mereka terkejut melihatnya. Lalu ia menghampiri Sip dan meminta agar Sip juga memasangkan gajra di rambutnya. Lalu Sip memasangnya. Terima kasih Sip, kau sangat baik. Aku mencintaimu, ujar Anandi. Aku sangat sayang padamu. Subadra berkata, kenapa Anandi? Apa yang kau lakukan? Anandi hanya tertawa sendiri. Mereka pun terkejut melihat tingkah laku Anandi. Lalu Sip mengajak Anandi ke kamarnya. Apa yang terjadi pada Anandi? Aku bingung, ujar sang kakek. Anop bilang, ia sangat tak wajar, kelakuannya memalukan. Aku prihatin pada Anandi, ujar Subadra. Di pagi hari Anandi bangun
dari tidurnya. Sip berkata, "Ini sudah jam 9 pagi, Anandi." "Apa? Kenapa aku bisa bangun sesiang ini, Sip? Ada apa denganku?" "Lalu, mana Amol?" "Ia sudah berangkat sekolah." "Kenapa kau tak membangunkanku, Sip?" Sip memberinya air. "Aku tak mau mengganggu tidurmu. Kupikir kau kelelahan." Anandi pun merasa tak enak pada keluarga. Dengan apa yang terjadi semalam. "Aku tak enak dengan semua ini, Sip. Aku ingin meminta maaf pada keluargamu. Bantu aku, Sip. Aku ingin pergi ke dokter untuk mengecek kesehatanku. Ada apa dengan diriku ini?" Lalu di rumah sakit, Gangga dan Laksing menerima pasien yang mempunyai penyakit serius. Di rumah, mereka bersiap untuk sarapan. Subadra bilang, "Mana bisa kita sarapan tanpa Anandi?" Lalu Anandi dan Sip turun pagi itu. "Selamat pagi, Nak," ujar sang kakek. "Bagaimana keadaanmu? Apakah kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, Kek. Aku ingin meminta maaf pada kalian atas semua kelakuanku yang konyol kemarin malam." "Baiklah, ayo kita sarapan." Mereka pun sarapan bersama. Ira bilang, "Kau harus pergi ke dokter, Nak. Cek kesehatanmu." "Aku pun berencana untuk pergi ke dokter dengan Sip, Bu. Aku pun heran denganku akhir-akhir ini." Subadra meminta Anandi untuk mengambilkan ladu yang ada di kuil agar ia sembuh. Laksing sedang melakukan operasi, dibantu oleh Gangga. Di luar, keluarga pasien bertanya, "Mana bisa kalian mengoperasi anakku tanpa persetujuan keluarga dulu?" Mereka pun marah pada Gangga. "Ini bukan saatnya berdebat. Anakmu sedang kritis. Aku harus segera pergi." Keluarga mereka menangis. Anandi dan Ira sedang di dapur. Anandi pun memanaskan susu, tapi saat itu ia merasa pusing. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke kamar. Di kamar ia menerima telepon dari Sip. Sip bilang ia akan menjemputnya untuk pergi ke dokter. "Aku pusing saat ini, Sip. Aku ingin tidur sebentar." Di dapur susu mendidih dan meluap-luap. Tapi Anandi merasa kedinginan, ia pun tertidur pulas. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Nantikan episode-episode Balika Padu selanjutnya.